Baik, saya akan menjelaskan tentang cara menghitung dan mengukur tegangan efektif, ya. Ini sebagaimana yang ditanyakan oleh saudara Devi minggu lalu, bagaimana cara menghitung tegangan efektif atau yang disebut dengan tegangan RMS, root mean square. Ya, saya pinjam gambarnya Mas Novi ini. Ya, saya pinjam gambarnya Mas Novi yang bisa Anda lihat di blognya Mas Novi ini, ya. Oke. Nah, cara ngitungnya itu sederhana. Jadi saya menggunakan ini V maksimum, berarti V maksimumnya ini di sini, ya. V maksimumnya begini. Nah, kalau saya ngambil contoh frekuensinya itu 50 Hz, berarti satu periode begini ini 20 milisekon sampai sini. Jadi sampai sini itu 10 milisekon. Ya, oke. Nah, kalau saya gambar begini, maka ini sepanjangnya itu atau waktunya itu 20 milisekon, maka saya bisa ngambil data untuk T sama dengan 1 sekon, 1 milisekon. 1 milisekon saya ambil datanya, lalu saya tabung. Untuk T sama dengan 2 milisekon saya ambil datanya, ya, saya tabung. Ya, jadi 10, ya, Vmax nya 10 sinus omega t nya itu 2πf, 2pi kali frekuensinya 50, ya, 2πf kali t nya saya gerakkan dari 1 milisekon, 2 milisekon tak hitung, tak kumpulkan dulu, tak tabung, 3 milisekon tak tabung. Nah, hasil tabungan itu tak jumlah atau tak kuadratkan dulu. Ya, tak kuadratkan dulu, lalu tak jumlah. Setelah tak jumlah, kemudian tak rata-rata, tak bagi dengan 20. Ya, setelah saya bagi dengan 20, lalu tak akar. Nah, itulah namanya tegangan root mean square. Root itu akar, mean itu rata-rata, square itu kuadrat. Jadi kita mulai dari ujung dulu, ya. Kita mulai dari ujung dulu. Ini akar, ya, ini akar. Kemudian rata-rata itu ini jumlah dibagi dengan N, ini namanya rata-rata. Tapi ini yang di rata-rata adalah kuadratnya, ya. Jadi root mean square ini terpenuhi di sini. Ya, jadi ini tadi V1 ketemu, ya. Ini T sama dengan 1 milidetik ketemu. Saya taruh di sini angkanya. Saya kuadratkan nanti. Ya, saya kuadratkan dulu. Lalu V2 di sini ada datanya, tak taruh di sini, tak kuadratkan dulu. Demikian seterusnya V3 sampai V20. Tak kuadratkan, tak jumlah, kemudian saya bagi dengan 20. Nah, itu namanya rata-rata dari kuadrat. Nah, setelah ketemu hasilnya baru tak akar. Nah, tak akar. Itulah namanya VRMS. Jadi nggak susah, Anda bisa main-main dengan Excel. Nah, ada cara kedua. Kalau ini caranya orang ilmu komputer atau caranya engineering. Ini suka yang begini. Anak-anak teknik elektro, instrumentasi, ya, anak-anak ilmu komputer itu lebih suka yang ini, ya, lebih suka yang ini. Nah, anak matematika dan fisika beda, dia menggunakan rumus analitik dengan integral, ya. Jadi sama aja sebenarnya konsepnya. Ini akar juga, ini akar juga. Kemudian sumasi ini, jumlah ini diwakili dengan integral. Karena sesungguhnya mengintegral itu adalah menjumlah. Ya, menjumlah. Yang dijumlah apa? V kuadrat. Ya, V kuadrat dijumlah terhadap waktu. Ya, dijumlah terhadap waktu. Batasnya dari 0 sampai T. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini kalau anak fisika, anak matematik ini kacang goreng ini. Nah, ini kehidupan sehari-hari. Jadi soal recehan lah ini gampang sekali, ya. Dan kalau Anda ingin tahu gimana cara ngitungnya, kunjungi blognya Mas Novi ini, ya. Ya, tapi kalau anak-anak engineering, ilmu komputer sepertinya lebih suka ini. Ya. Sekaligus Anda belajar metodologi penelitian. Ya.
dengan konsep sampling frekuensi. Jadi kalau ditanya tadi ketika Anda punya 20 data dalam waktu satu periode, Anda punya 20 data, berarti pencuplikmu itu 20 kali frekuensi sumber. Jadi 100 ya. Nanti 1 detik Anda punya 100 data. Ya, punya 100 data. Kalau 20 milisekon Anda punya 20 data. Ya. Kalau Anda punya 1 detik, nanti Anda punya 20 kali 50, jadi 100 data. Ini ya. Nah, cara inilah yang saya terangkan ini, menjuplik begini, inilah yang dilakukan oleh ampermeter atau voltmeter. Dia itu ketika dicolokkan ke sebuah alat yang hendak diukur tegangannya atau arusnya, kalau itu arus bolak-balik, dia melakukan pengukuran. Dia mencuplik, ambil T sama dengan 1 milisekon, diukur berapa tag itu, lalu disimpan. Ya, disimpan. T sama dengan 2 milisekon, diukur, hasilnya disimpan terus dikuadratkan, lalu dijumlah, lalu dirata-rata dengan banyaknya kita mencuplik, lalu diakar. Ya. Nah, berikut ini simulasi kalau Anda pakai Excel. Ya, pakai Excel. Ini adalah waktu, ya. Ini frekuensi, ini tegangan maksimum, ya. Dan ini adalah rumusnya. VT sama dengan Vm sinus 2 kali pi dikalikan frekuensi dikalikan T. Saya ngambil frekuensi 50 Hz. Anda boleh nyoba frekuensi berapapun, ya. Lalu saya ambil Vm-nya itu 10 semua. Ya, frekuensinya 50 semua. Anda boleh pakai angka yang lain, nggak ada soal, ya. Nah, apa yang dilakukan di sini adalah Anda tinggal mengubah-ubah T. Pada saat T sama dengan 0, Anda masukkan 0, berarti sin 0 itu adalah 0, ya, 0 gitu, ya. Nah, kalau Anda masukkan dengan 1 milisekon, 0,001 ini kan 1 milisekon. Ini berarti Anda masukkan ke sini rumusnya, Anda hitung. Nah, dengan Excel Anda hitung, ketemunya ini, ya, ketemunya ini. Anda masukkan 2 milisekon, ketemunya ini, ya. 3 milisekon, ketemunya ini, ya. Dan seterusnya. Ini ada yang saya sembunyikan ya, supaya fit dengan layar, sehingga beberapa saya sembunyikan, ya. Anda lihat ketika memasuki 17 milisekon nilainya negatif, ya, nilainya negatif. Nah, ini nanti untuk perata-rataan ini tidak bagus, tidak benar, ya, untuk perata-rataan. Ini 0,18 milisekon juga negatif dan seterusnya, ya. Nah, kalau ini di rata-rata, ini hasilnya bisa 0 karena ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk menghindari saling meniadakan itu, lalu kita gunakan fungsi kuadrat. Ini kita kuadratkan, lalu dijumlah. Ya. Jumlahnya ketemu di rata-rata. Ya, di rata-rata banyaknya titik ini tadi. Bagi 20 ketemunya ini, ya. Nah, tadi kan dikuadratkan, padahal itu kan tidak kuadrat mestinya, lalu diakar, dinetralkan pakai akar menjadi 6,90, ya. Harga eksaknya yang dari integral itu 7,07. Jadi ini ada selisih nih. Hasil simulasimu seperti ini ada selisih beberapa persen, ya. Yang mestinya 7,07 ini menjadi 6,90. Kesalahannya disebabkan karena apa? Karena ukuran samplingmu, ukuran kelembutan cara Anda mencuplik. Semakin lembut Anda mencuplik, semakin teliti dan semakin dekat angka ini nanti dengan hasil kalkulasi dari kalkulus dengan integral, ya. Jadi semakin jarang pencuplikanmu, hasilnya juga semakin jauh dan semakin besar kesalahannya.
Tapi nggak apa-apa, di dunia ini tidak harus semuanya sempurna. Kadang-kadang ada trade off ya, ada jual beli antara harus banyak data atau harus teliti ya, atau harus murah. Nah, di situ ada trade off antara murah dan teliti ya. Kadang-kadang orang lalu kompromi akhirnya kan gitu. Ya, gitu. Nah, inilah sesungguhnya yang dilakukan oleh alat ukur ketika mengukur tegangan bolak-balik. Jadi dia sampling diukur ya, sampling diukur lalu dikuadratkan. Satu lagi sampling diukur, dikuadratkan, ditabung. Ya. Terus begitu dikuadratkan, ditabung, dijumlah, kemudian dirata-rata dan ditarik akar. Ya, ketemu sekian. Ya. Nah, ini konsep ini sekaligus Anda belajar metodologi penelitian ini. Ini cara-cara ini nanti banyak dilakukan ketika Anda melakukan penelitian ya. Mencuplik atau mensampling ya, frekuensi sampling frekuensi. Itu adalah lambang dari ketelitian. Nah, cara mengkuadratkan ini juga ditempuh banyak orang ya. Misalnya saya ingin mengukur tinggi badan 3 orang anak. Saya sebut di sini Ayu atau Devi, yang satu itu Naufal, yang satu Nadif. Devi tingginya 160. Ya. Naufal 170. Nadif 180. Nah, rata-rata 3 orang anak ini saya mengukur tinggi badan ketiga orang anak ini. Rata-ratanya pasti Anda setuju 170. Tapi ada kesalahan nih. Saya ngukur Nadif, kesalahan saya plus 10. Tapi ketika saya ngukur Devi, kesalahan saya minus 10. Nah, itu kalau di rata-rata itu seolah-olah simpangan bakunya menjadi 0. Karena plus 10 ditambah dengan minus 10. Nah, ini enggak benar. Nah, oleh karena itu dikuadratkan dulu. Ya, semuanya dikuadratkan dulu. Yang plus 10 tadi dikuadratkan, yang minus 10 tadi dikuadratkan, baru dijumlah, baru dirata-rata. Ini cara ilmuwan mensikapi tentang perata-rataan, terutama kaitannya dengan bilangan negatif yang berkombinasi dengan bilangan positif. Demikian saudara, dan selamat belajar. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami ya. Kalau belum dipahami, silahkan ditanyakan di forum Kulino yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.